It's alright, 'cause we're almost... Did you find it? Yeah. I didn't have a really good time last night either. Shut up! Right, I'm sorry. Okay, I'm sorry. You've been a bad boy. Oh, you can't talk, dummy? Run! Oswald! Get up! Cerita berawal dari sepasang kakak beradik yang sedang menguburkan sang ibu di kawasan terpencil yang berada di negara bagian Kanada. Si sulung bernama Owen pun begitu merasa kehilangan atas kematian ibunya yang berjiwa keras dan perhatian dengan ketiga anaknya. Lalu tak lama kemudian, kesedihan Owen mendadak hilang saat ia melihat sebuah mobil yang sedang mogok. Lalu Owen menyuruh adiknya yang bernama Oswald untuk segera beraksi. Sadar ada seseorang yang mengintainya, wanita yang bernama Celesta langsung memberitahu pacarnya. Singkat cerita, Celesta disekap di tempat Owen dan kedua saudaranya menjalani hidup. Lalu Owen berkata bahwa Celesta akan ia biarkan hidup asalkan selalu nurut terhadap perintahnya. Celesta pun diminta untuk jangan nanyain pacarnya yang sudah tewas, karena Oswald akan mengurus jasad pria itu yang katanya kaya akan nutrisi. On you. Melihat status Celesta yang belum kawin, Owen merasa senang. Terlebih ia memang lagi butuh perawan untuk Oswald yang sedang ngebet dan punya anak. It's real good. You keep that tongue. Go on! Owen jelas emosi melihat adiknya malah ngintip dan bukannya bekerja. Lalu ia kembali menyuruh Celesta untuk tetap diam. Karena kalau banyak teriak apalagi melawan, ia tidak akan segan-segan menjadikan lidah Celesta sebagai pajangan. Entah sosok seperti apa yang dikurung di sebelah ruangan Celesta. Namun yang pasti itu adalah adiknya Owen yang paling bontot. Kemudian Oswald bergas prepare untuk memberi makan sang adik menggunakan daging dari hasil buruannya. Beberapa bulan berlalu, seperti biasa Oswald merawat Celesta yang kini sedang mengandung anak pertamanya. Selama ini pun Celesta cuma bisa pasrah sembari meratapi kepedihannya yang seolah tanpa akhir. So, tell us what it's like. Of course she's gonna care. Lanjut kita beralih ke sekelompok mahasiswa yang sedang mudik dengan melewati jalanan hutan yang sangat luas. Lalu setelah cukup lama ngotw, apa yang dikhawatirkan si tampon Mike akhirnya terjadi juga. Untuk ke-17 kalinya, Mike terlihat kesal saat mengetahui radiator kembali rusak. Kemudian Mike mengajak pacarnya yang bernama Jenna untuk menemaninya mencari kang bengkel. Akan tetapi Jenna yang sedang kesal boro-boro mau diajak. Terlebih sudah beberapa hari ini Mike tidak pernah ngapel lagi ke kontrakannya. Wow. Kesal karena ditolak mentah-mentah, Mike pun akhirnya pergi sendirian. Lalu si bangor Taylor berusaha membujuk Jenna sebelum Mike benar-benar murka. Namun karena tetap menolak, Taylor pun bergegas untuk menemani Mike. Don't go warning Mommy. It's alright. Don't you worry. Shit tickets. Setelah Mike dan Taylor pergi, Jenna yang kebelet boker berniat untuk mencari tempat yang rimbun. Lalu setelah mendapatkan tisu cebok, ia menyuruh temannya yang bernama Chris untuk menunggu.
Jenna dan Chris tidak sadar jika daerah ini adalah tempat Oswald mencari korban. Kemudian Jenna lanjut menuju spot paling rimbun ketika Oswald sedang keluar dari persembunyiannya. Lalu tak jauh dari lokasi Jenna, Taylor curi-curi kesempatan untuk bisa aduk songkol dengan Mike yang sebenarnya adalah selingkuhannya. Kemudian Taylor mengajak Mike menuju hotel cap semak-semak untuk melampiaskan hasrat jadahnya. Wait, you think they're coming? The fuck is that? Baru juga pemanasan mereka dikagetkan oleh suara langkah kaki. Dan tanpa mereka sadari, orang itu tak lain adalah Oswald yang sedang memperhatikan mereka dari balik pohon. Lalu setelah gagal beraduk songkol di tengah kebun, mereka lanjut mencari bengkel yang entah berada di mana. Good times? Jenna menceritakan tentang sebuah tali yang ia temukan di dalam hutan. Begitupun dengan jejak telapak tangan yang berdarah pada sebuah pohon. Akan tetapi Chris terlihat be aja karena menganggap semua itu pasti bekas para pemburu saja. Padahal, semua itu adalah bekas perbuatan Owen bersaudara. Did you find it? Yeah. I didn't have a really good time last night either. Akhirnya Mike dan Taylor berhasil menemukan satu-satunya bengkel di daerah ini. Kemudian mereka lanjut mencari si kang bengkel berharap bisa memperbaiki mobil secepatnya. Hello? 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 Morning. Can I help you with something? Sungguh tak disangka pemilik bengkel terpencil ini adalah Owen. Lalu setelah mendengar apa yang terjadi, Owen bingung karena gak punya onderdil mobil langka milik Mike. Kemudian ia menyarankan Mike untuk mendereknya saja ke kota dengan bantuan temannya yang merupakan tukang derek kebanggaan daerah ini. You know the number? Willard, got a car needs tow. Oh ya, bisa. Radiator shop. Saat bantuan akan segera datang, Owen baru tahu jika di mobil Mike masih ada 2 orang lagi. Owen tentu senang dong karena ia bakal punya banyak stok makanan untuk adiknya. Sambil menunggu Kang Derek, kita kembali kepada Chris dan Jenna yang sedang diperhatikan oleh Oswald. Chris dan Jenna tentu saja heran melihat orang asing yang ujuk-ujuk motoin mereka. Di waktu yang sama, Taylor sudah bete nungguin si Kang Derek yang katanya akan segera datang. Dan karena sudah bosan menunggu di bengkel, ia pun memilih pergi ke lokasi mobil duluan. You alright back there? Melihat Owen yang sedang kesulitan, Mike mencoba untuk membantu. Hitung-hitung sambil menunggu si Kang Derek. Watch your finger. Mendengar suara korosak dari dalam hutan, Taylor yang ketakutan jadi gak berani kembali ke lokasi mobil. Hingga ia pun bergegas kembali ke bengkel untuk menemui Mike. Oh, it's miles and miles from anywhere. Entah sengaja atau memang tanpa sadar, Oswald menjatuhkan hasil jepretannya. Mereka jelas khawatir dong, karena merasa sedang dimata-matai oleh si orang asing itu. Lalu dengan penuh waspada, mereka berjalan menyusul Mike, daripada cuma bengong nunggu di mobil. Mike? Anyone? Help you? Saat Taylor mencari keberadaan Mike, Owen dengan watadosnya berbohong dengan mengatakan Mike sedang berada di dalam WC. Lalu ketika Taylor akan menunggu di luar, Owen langsung memikirkan cara untuk bisa segera menangkapnya. Where's this bathroom? Mike, buruan atuh! Saat Taylor sudah kembali, inilah waktu yang tepat bagi Owen untuk segera beraksi. Singkat cerita, Mike dan Taylor akhirnya berhasil ditangkap oleh Owen. Terlihat pria ini pun sedang prepare untuk segera membawa para korban ke rumahnya. Namun karena Mike gak bisa diem, Owen langsung mengambil sesuatu yang bisa membuat Mike pingsan.
Stop! Is this other equally fine look? Huh? You been a bad boy. We'll have some fun today. Untuk kedua kalinya, Jenna menemukan foto hasil jepretan Oswald. Tapi kali ini, ia kaget karena melihat perselingkuhan yang dilakukan Mike bersama Taylor. Terlepas dari kisah cintanya yang runyam, Jenna khawatir akan keselamatan Mike dan Taylor yang juga sedang diintai oleh orang asing itu. Sementara Chris masih gak terima melihat Taylor yang sedang dideketin malah dadaplokan begini dengan temannya sendiri. First boyfriend. I wanted to know why just like you do now. And that's what people do. Run! Chris akhirnya tak berdaya setelah dua kabel kakinya dipotong oleh Oswald. Lalu psikopat ini segera mengejar Jenna yang sedang berlari ke dalam hutan. Jenna sedikit merasa lega karena berhasil selamat dari tajamnya pisau gedong milik Oswald. Lalu ketika ia melanjutkan pelariannya, Oswald bergegas membawa Chris ke rumahnya dulu. Jenna tidak sadar orang yang ia mintai bantuan adalah psikopat yang sedang mengangkut Taylor. Lalu Owen pura-pura akan memberikan bantuan dengan mengajak Jenna masuk ke dalam mobilnya. Setibanya di depan rumah Owen, Jenna dipersilahkan untuk menggunakan telepon. Namun tanpa Jenna sadari, satu-satunya telepon di rumah ini hanya sebatas casingnya doang. Sementara kedatangan Jenna seolah menjadi harapan bagi Celesta untuk bisa kabur dari tempat ini. I think it's working. Jenna auto kaget melihat hasil fotografi Oswald berupa kondisi para korban dari kelakuan keluarga psikopat ini. Tak lama kemudian Owen menunjukkan siapa dirinya dan meminta Jenna untuk selalu nurut jika mau tetap hidup. Karena kalau sampai melawan atau berusaha kabur, ia tidak akan segan-segan untuk menjedornya. Lalu Owen menyuruh Jenna untuk membantunya mengangkut korban hasil tangkapannya. I do it more than 4 times. She ain't dead or nothing. Get her out. Don't be such a fucking sissy. Come on. Tanpa Jenna sadari, orang yang akan ia bawa adalah Taylor. Terlihat ia pun cuma bisa pasrah menuruti perintah dari psikopat Owen. Di keesokan harinya, Owen sedang nyurupai tempat untuk menyekap dua kewes hasil buruannya. Sementara Oswald seperti biasa membacakan puisi kepsikopatan keluarganya, sembari ngenina boboin calon anaknya. Arms against to die. Singkat cerita, Jenna tersadar saat ia sudah disekap dan ditempatkan bersama Taylor. Tak lama kemudian Owen mengatakan untuk jangan takut, karena ia tidak akan menjadikan mereka sebagai makanan. Terlebih ia dan Oswald lebih suka seblak buatan si ayah daripada daging manusia. Kemudian Owen berniat untuk mendemonstrasikan kelakuannya bersama Oswald untuk persiapan memberi makan si bontot yang doyan daging manusia. Oswald! Happy belated, by the way. Now, manners are so very... Oswald? Shut up!
Setelah Chris tewas dengan pose nengok, Owen mengingatkan Oswald untuk memberikan potongan-potongan terbaik untuk pakan adik mereka. Kemudian ia ngomongin perbuatan jadah antara Mike bersama Taylor yang ia dengar dari Oswald. Padahal yang ia tahu Jenna adalah pacarnya Mike. Sadar Jenna telah diselingkuhi oleh Mike, Owen menyuruhnya untuk jangan khawatir, biar dirinya lah yang mengurus Mike si tukang selingkuh yang kini masih berada di bengkel. Saat kedua psikopat itu pergi, Jenna mengajak Taylor untuk segera meloloskan diri mumpung ada kesempatan. Tepat pada waktunya Jenna berhasil mengurung Oswald. Lalu ketika mereka berhasil kabur, Oswald terlihat kesal karena sudah dikacangin oleh buruannya. We called for a tow truck. Taylor seolah punya harapan selamat saat bertemu dengan si Kang Derek. Lalu saat menceritakan apa yang terjadi, ia tidak tahu bahwa si Kang Derek ini sebenarnya adalah paman dari kedua psikopat itu. Lalu pria bernama Wheeler ini mengajak mereka untuk segera naik mobil jika mau nebeng ke kota bersamanya. You know about me and Mike? Taylor sebenarnya malu karena meskipun ia selingkuh dengan Mike, Jenna masih peduli dan tetap mau menyelamatkannya. Sementara Jenna memilih tidak menanggapi dan hanya memendam rasa kecewa terhadap sahabat dajalnya ini. Why'd we stop? Taylor jelas heran karena bukannya ke kota, Wheeler malah membawa mereka ke tempat pembuangan bangkai mobil. Lalu dengan menenteng pistol, Wheeler menyuruh mereka untuk segera kembali ke rumah Owen. Terlihat Jenna dan Taylor pun cuma bisa pasrah saat mengetahui pria ini adalah bagian dari para psikopat itu. Serangan dadakan Oswald akhirnya membuat perut Taylor soek dan menganga. Oswald pun tak henti-hentinya meluapkan kemarahan atas perbuatan Taylor yang malah kabur. When you don't do what... I'm sorry. Sekembalinya ke rumah psikopat, Jenna curi-curi kesempatan ngambil sebuah pisau untuk ia jadikan senjata. Di saat itu pula, Wheeler memarahi Oswald yang dianggap tidak becus menjaga para tawanan. Meskipun pria ini adalah pamannya, Oswald tidak terima terus disalahkan, apalagi sampai disebut menang bewok doang. Kemudian Wheeler menyuruh Jenna memasuki ruangan tempat Celesta selama ini dikurung. Jenna bisa melihat jika hubungan Oswald dan pamannya memang tidak akur. Terlihat pria botak ini pun sudah greget dengan kelakuan ponakannya yang selalu membuat masalah. Namun daripada ribut, Wheeler akhirnya memilih untuk pergi saja. Jenna baru tahu bahwa wanita yang ia lihat tadi ternyata sedang hamil. Akan tetapi ia heran karena Celesta cuma diam saat ia menanyakan tentang kehamilannya. Lalu tiba-tiba Celesta menunjukkan lidahnya yang sudah dijadikan pajangan oleh para psikopat itu. I'm gonna get you out of here. Here, come here. Jenna khawatir jika sampai Oswald memergoki perbuatannya. Lalu ia menyuruh Celesta untuk lanjut membuka ikatan biar dirinya saja yang berjaga-jaga. Tapi bukannya nurut, penderitaan yang dialami Celesta malah membuatnya nekat untuk melakukan bundir. Oswald benar-benar kaget saat menyangka Jenna telah menghabisi Celesta dan calon anaknya. Ia pun tidak akan memberi ampun terhadap Jenna yang telah membunuh istri tanpa ijab kabulnya.
Wheeler memberitahu akan keteledoran Oswald yang tidak becus ngurusi para tawanan. Ia pun mengingatkan Owen untuk jangan keenakan, mentang-mentang kakaknya yang selalu ngurusi bontot sudah meninggal. Oswald! Oswald! What in the... Oh, you can't talk to me? Oswald! God damn it. What the fuck is this shit? Owen tak henti-hentinya memarahi Oswald, apalagi setelah mengetahui kematian Celesta. Tapi kali ini, kesedihan yang dirasakan Oswald membuatnya muak dengan sikap kakaknya. Shut up! All right. I'm sorry. Okay? I'm sorry. Come on. It's all right. 'Cause mama's right. Meskipun Oswald masih emosi, Owen terus berusaha menenangkannya. Ia pun menyuruh adiknya pergi, biar dirinya saja yang membereskan semua kekacauan ini. Yeah. Setelah Oswald pergi, Owen sebenarnya sedih juga akan kematian Celesta. Terlebih ia merasa bahwa bayi yang dikandung wanita ini adalah anaknya. Karena tanpa sepengetahuan Oswald, Owen sudah 5 kali menyodok wanita ini. Lalu di tengah curhatan Owen, Jenna yang sebenarnya pura-pura pingsan bergegas untuk kabur. Di saat itu pula, Wheeler baru sadar jika botol minuman gepengnya ketinggalan di rumah Owen. Melihat Mike yang masih terikat, Jenna bergegas menyelamatkannya selagi ada kesempatan. Ketika Mike menemukan sepucuk bedil, ia bertekad untuk menuntut balas dulu terhadap orang yang telah menghabisi kedua temannya. Ia pun melarang Jenna pergi sebelum mereka menghentikan kelakuan keluarga psikopat itu. Mike. Oswald! Dengan 1 kali tembakan saja, Mike berhasil menghabisi Owen. Namun tanpa ada yang tahu, Wheeler si Kang Derek sudah tiba di rumah ini. Setelah bertopikan pisau gedong, Wheeler auto meninggoy oleh serangan dadakan Jenna. Sementara Mike yang sedang sekarat meminta maaf kepada Jenna, terutama atas perselingkuhannya bersama Taylor. Dan tiba saatnya, Oswald yang melihat kekacauan ini akan mengeluarkan si bontot untuk melahap langsung calon-calon makanannya. Get her. Bye-bye. Andai saja Mike tidak melakukan pembalasan, mungkin ia dan Jenna bakalan selamat. Tapi sayang, amarah si tukang selingkuh malah jadi petaka bagi ia dan pacarnya. Sementara asal-usul keluarga Owen memang tidak dijelaskan secara detail tentang sosok Hannibal yang membuat susah banyak orang. Namun yang pasti semenjak kematian ibunya, Owen bertanggung jawab untuk merawat sang adik yang mungkin sudah punya kelainan sejak lahir. Bagaimana guys? Komen ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.